Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nesa Rosita dari 10 MIPA 3, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas materi dan contoh soal tentang perkalian skalar dua vektor dan sudut antara dua vektor. Langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan. Perkalian skalar dua vektor atau yang biasa kita sebut juga sebagai dot product. Secara konsepnya, perkalian skalar dua vektor atau dot product ini merupakan bentuk perkalian vektor yang menghasilkan besaran skalar atau berbentuk bilangan. Misalkan di sini terdapat vektor D. Vektor D terdiri dari A1, A2, dan A3. Lalu di sini juga terdapat vektor F. Vektor F terdiri dari B1, B2, dan B3. Bagaimana cara untuk mencari besar dari vektor D dikali vektor F? Caranya yaitu kita cukup mengalihkan yang seposisi. Misalkan di sini A1 seposisi dengan B1. Kita kalikan A1 dengan B1 ditambah A2 dengan B2 ditambah A3 dengan B3. Cukup mudah bukan? Besar sudut antara dua vektor adalah sudut yang terbentuk dari adanya dua vektor. Misalkan di sini ada vektor A dan di sini ada vektor B. Nah, dari vektor A dan vektor B ini membentuk sebuah sudut atau yang kita sebut juga theta. Nah, theta ini adalah sudut antara dua vektor. Maka, jika kita ingin mencari vektor A dikali vektor B, kita bisa menggunakan rumus panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, atau jika besar sudutnya diketahui. Namun, bagaimana jika besar sudutnya tidak diketahui atau kita ingin mencari besar sudutnya? Kita bisa menggunakan rumus cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Untuk menghitung perkalian skalar dua vektor atau untuk mencari besar sudut antara dua vektor, tentunya kita tidak boleh melupakan aturan sinus dan aturan kosinus yang sudah kita pelajari sebelumnya, teman-teman. Nah, dari materi ini juga terdapat fungsi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya ketika kita ingin menghitung kuat arus listrik pada suatu bangunan dan ketika kita ingin mengukur medan magnetika. Kita bisa mengaplikasikan materi ini untuk mempermudah perhitungan. Cukup sekiranya dari saya, itu saja. Lalu kita bisa lanjutkan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Mufihat dari 10 MIPA 3. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Selain materi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, perkalian skalar arah dua vektor juga memiliki beberapa sifat. Di antaranya ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, ketika dua vektor tersebut saling sejajar. Contohnya seperti ini. Ada vektor A dan vektor B. Nah, ini kan saling sejajar dua-duanya. Arahnya sama juga. Maka ketika kita menggunakan hasil kali skalarnya, A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Ketika vektor tersebut saling sejajar, nah, maka tetanya ini itu adalah 0 derajat. Ada sudutnya tetapi 0 derajat. Berarti besarnya adalah 0 derajat. Panjang A, ini panjang B, tetap cos 0. Cos 0 itu 1. Maka 1 dikali ini jawabannya tetap, karena kita punya A dot B. A dot B nya itu ternyata hanya panjang A dikali panjang B saja. Begitu. Lanjut kondisi yang kedua. Ketika dua vektor tersebut saling tegak lurus. Nah, ini contohnya. Misalkan kita punya dua vektor yang saling tegak lurus. Misalkan ini vektor A dan ini vektor B. Nah, sudut yang terbentuk di sini
itu berapa? Ini tetanya. Ini berapa? Otomatis karena saling tegak lurus berarti tetanya sama dengan 90 derajat. Oke, kita gunakan tetanya 90 derajat. A dot B sama dengan panjang A kali dari panjang B kali cos 90 derajat panjang A kali panjang B dikali 0. Dan A dot B sama dengan 0. Kita sudah mempunyai dua buah kondisi. Kondisi yang pertama, A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B. Kondisi yang kedua itu A dot B sama dengan 0. Kita lanjut ke sifat kelima. Nah, sifat kelima itu berlaku sifat komutatif. Contohnya seperti ini. Kalau di bilangan, kalau misalkan kita punya 2 kali 3 sama dengan 6, kalau misalkan kita balik, 3 kali 2 sama dengan 6 juga. Nah, ini berlaku juga sifat komutatif. Sama di sini juga berarti ketika kita punya A dot B itu akan sama dengan B dot A. A dot B-nya itu panjang A kali panjang B kali cos tetanya. Kemudian B dot A sama dengan panjang B dikali panjang A dikali cos tetanya itu sendiri. Itu saja. Ini berlaku sifat untuk sifat komutatif. Kemudian sifat yang keenam yaitu sifat distributif. Nah, sifat distributif ini sama seperti halnya sama yang di bilangan. Kalau misalkan kita punya A dot B ditambah C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Oke, itu ada 6 sifat yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pelajari dari hasil kali 2 vektor. Nah, di sini ada contoh soal. Terdapat vektor A dan vektor B. Vektor A 2i ditambah 4j dikurang 6k, vektor B i ditambah 8j ditambah 2k. Tentukan vektor A dikali vektor B. Jawab vektor A dikali vektor B. Nah, kita masukkan dulu komponen vektor A. 2i ditambah 4j dikurang 6k dikali komponen vektor B. I ditambah 8j ditambah 2k. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa dikalikan yang seposisi. 2 dikali 1, karena di sini I, jadi kita tulis 1 ya, ditambah 4 dikali 8, ditambah min 6 dikali 2. Nah, 2 dikali 1, 2, 4 dikali 8, 32, 6, min 6 dikali 2 sama dengan min 12. Jadi, 2 ditambah 32 dikurang 12 sama dengan 22. Jadi, vektor A dikali vektor B sama dengan 22. Halo, nama saya Farel Alvaro dari kelompok 3 kelas 10 IPA 3. Di video ini saya akan menjelaskan contoh soal dari sudut antara dua vektor. Diketahui vektor A yaitu 4i min 2j tambah 2k, dan vektor B i tambah j ditambah 2k. Besar sudut yang dibentuk vektor A dan B sama dengan, kita tulis dulu cos theta
sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi besar sudut vektor A dikali besar sudut vektor B. Oke, kita kalikan vektor A dan B. Vektor A dan vektor B sama dengan kita masukkan angka dari vektor A terlebih dahulu. Ada 4 min 2 dan 2. Selanjutnya masukkan angka dari vektor B. Ada 1 dan 2. Kita kalikan 4 dikali 1 4 min 2 dikali 1 min 2 2 dikali 2 4. Hasilnya 6. Selanjutnya kita besar sudut vektor A. Besar sudut vektor A kita kuadratkan angka dari vektor A. 4 akar 2 tambah 2 min 2 akar 2 dan 2 akar 2. Nah, hasilnya akar 24. Selanjutnya besar sudut vektor B dan juga 1 akar 2 tambah 1 akar 2 tambah 2 akar 2 sama dengan akar 6. Oke, sini kita lanjut cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B itu 6 bagi besar sudut vektor A. Besar sudut vektor A itu akar 24 dan besar sudut vektor B akar 6. Lanjut lagi, kita tulis lagi 6 karena 24 tuh 6 dikali 4, jadi saya tulis di sini 6 akar 6 kali 4 kali akar 6 cos theta sama dengan 6 akar 6 dikali 6 yaitu 6 dan akar 4 yaitu 4 akar 4 yaitu 2 kita coret 6 nya, jadi cos theta sama dengan 1/2. Tetanya adalah 60 karena cos 60 adalah setengah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akwanisa dari MIPA 3. Di sini saya akan membahas soal. Nih, contohnya gini ya soalnya. Oke, mari kita bahas soal yang tadi ya. Soalnya diketahui A 1, 2, 3, B min 5, 3, min 2, C 1, 0, 2. Maka A kali B tambah C sama dengan cara penyelesaiannya, yaitu penyelesaian hitung terlebih dahulu ya. Hitung terlebih dahulu B tambah C. B tambah C tadi masukkan ya nilainya. B tadi berapa? Min 5, 3, min 2 ditambah C nya berapa?
1,0,2. Maka dijumlahkan. Min 5 tambah 1 sama dengan min 4. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Min 2 tambah 2 sama dengan 0. Nah, atau B ditambah C sama dengan min 4i, ya, min 4i ditambah 3J ditambah 0K. Nilai tadi itu 1 kan ya, maka I ditambah 2J ditambah 3K. Nah, menghitung A kali B tambah C. Nah, A dikali B tambah C sama dengan A tadi berapa? I ya. I ditambah 2J ditambah 3K. Terus dikali nilai BC-nya tadi berapa? Ini ya. Min 4i ditambah 3J ditambah 0K. Nah, maka dijumlahkan. 1 itu dari tadi urutan I ya. 1 dikali 2i ditambah 3J ditambah 0K. Nah, maka dijumlahkan. 1 itu dari tadi urutan I ya. 1 dikali min 4. Nah, ini min 4 dikali ditambah ya. Maaf, ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 0, maka hasilnya 2 ya. Jadi yang tadi pertanyaan itu, maka A dikali B tambah C sama dengan 2 ya. Perkenalkan, nama saya Niken Arustianti dari X MIPA 3 kelompok 3. Saya di sini ingin menjawab soal, yaitu soalnya adalah vektor A sama dengan 2 min 1 min 3 dan B K 1 min 1. Jika kedua vektor tersebut saling tegak lurus, maka nilai K adalah. Jadi pembahasannya di sini adalah berdasarkan konsep perkalian skalar, A kali B sama dengan vektor A kali vektor B cos berapa derajat. A kali B sama dengan vektor A kali vektor B cos 90 derajat. Jadi di sini dimasukin vektor A yang tadi 2i min J min 3K dikali vektor B yang tadi KI plus J min K sama dengan vektor A kali vektor B buka kurung 0 tutup kurung 0. Jadi di sini sama dengan 2 buka kurung K tutup kurung K ditambah min 1 kali 1 ditambah min 3 kali min 1 sama dengan 0. Jadi sama dengan 2K kurang 1 ditambah 3 sama dengan 0. 2K plus 2 sama dengan 0. 2K sama dengan min 2. Ini jadi 2K sama dengan 2 bagi min 2 sama dengan K sama dengan min 1. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anindita Bira Najwa, kelas 10 MIPA 3 kelompok 3. Di sini saya mempunyai soal, yaitu panjang vektor A dan vektor B masing-masing adalah 6 satuan dan 8 satuan. Besar sudut antara vektor A dengan vektor B sama dengan 60 derajat. Hitunglah hasil kali skalar antara vektor A dengan vektor B.
Adapun rumus perkalian skalar vektor yang jika diketahui rumusnya yaitu vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Di sini panjang vektor A dan vektor B-nya sudah diketahui, yaitu panjang vektor A sama dengan 6, panjang vektor B sama dengan 8, dan cos theta-nya di sini 60 derajat. Cos dari 60 derajat sama adalah 1/2. Berarti vektor A dot vektor B sama dengan 6 dikali 8 dikali 1/2 sama dengan 6 dikali 8 adalah 48 dikali 1/2. Hasil dari 48 dikali 1/2 adalah 24. Jadi, hasil dari soal di atas adalah 24. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan materi dan pembahasan tentang contoh soal-soal dari saya dan teman-teman saya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Saya selaku perwakilan kelompok meminta maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan penulisan, atau kesalahan perhitungan, karena kami juga masih dalam proses pembelajaran. Sekiranya cukup dari saya dan teman-teman saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar teman-teman.